lo harus respect your mother, lo harus respect your father. Sementara di rumah dia dipukulin sama bapak ibunya misalkan. Kenapa banyak anak terlihat bahagia tapi ternyata depresi? Lu harus buat anak itu merasa tertantang, tapi jangan sampai trauma. Lu kalau nge-handle orang kayak nerima sampahnya orang gak sih? Dan ketika dia melihat dirinya tidak bisa memenuhi keharusan itu, apa yang akan dia pikirkan tentang diri dia? Gue manusia gagal. Menurut lu sekolah-sekolah di Indonesia sekarang siap gak menghadapi krisis mental anak? Salah satu ciri depresi adalah kehilangan rasa bahagia di hal-hal yang dulu kita rasa bahagia. Kalau orang yang punya gangguan mental, itu antara susah tidur atau tidurnya bablas. Toksik atau justru kalau dia menjadi lembek malah toksik? Ya, itu juga problem yang baru lagi sekarang, gitu kan? Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan tamu dari Bali. Betul. Nago Tejena, seorang psikolog. Ya. Ya, juga penulis buku Aku Yang Sudah Lama Hilang. Ini gue lagi mau ngobrolin sesuatu yang mungkin lo pada lagi nonton, jangan keburu skip karena this might change your perspective, might change your life. Bro, welcome bro. Terima kasih sudah diundang, bro. Bro, gua udah pernah ngobrol sama beberapa psikolog, bro. Oh ya? Menurut gua itu salah satu topik atau keilmuan yang kompleks. Karena berhubungan sama human, berhubungan sama manusia. Betul. Dan kalau secara akademisi, gue nggak tahu, tapi itu adalah sebuah keilmuan yang harus selalu di-upgrade dan segera di-upgrade dan nggak main-main karena evolusi human tuh dalam behavior tuh gila-gilaan. Iya. Ya. Belum lagi jargon-jargon yang nongol ya. Makin kesini setuju nggak lo? Betul. Kayak semakin di zaman media sosial banyak banget jargon-jargon psikologi yang muncul dari mana-mana gitu ya. Ya. And kita nggak tahu. Ya itu just kadang-kadang kayak kalau gue bilang itu kayak apa ya? Words marketing ya. Benar. Words marketing ya. Jadi dulu gue pernah diajarin sama mentor gue itu, if you cannot convince them, confuse them. Oh, gitu ya? Iya. Oke. Jadi makin lu cerita terminologi yang keren, makin orang itu nganggap lu pinter, bro. Padahal belum tentu. Iya kan? Jadi sama kayak lu kalau dia tanyain, ini makanannya apa? Oh, it's a steered fresh vegetable with a peanut being crushed gitu. Maksud lo gado-gado gitu ya. Oke. Kalau gitu podcast ini kita bakal banyak pakai terminologi ya. Bro, what is my main concern is gue pengen tahu dulu what do you really do? Oke, jadi basically by profession gue adalah seorang psychologist. Jadi kesibukan utamanya adalah from day to day meeting with my clients, doing counseling. Mencoba untuk working on with their problems, emosi, hubungan, karir, keluarga, macam-macam. Dan in our session we try to find insight that might help with their problems and their life. Yeah. Utamanya itu, tapi selain itu gue juga ada nulis buku, judulnya Aku Yang Sudah Lama Hilang. Dan selain itu kesibukan gue juga gue bantu manage pusat pelatihan meditasi punya keluarga gue di Bali. Wow. Gitu. Boleh tuh, harus kalian gue mampir tuh pusat pelatihan meditasi. Silakan. Mantap. Itu penting sekali untuk era seperti sekarang. Apa yang membuat lo menulis buku Aku Yang Sudah Lama Hilang? Jadi buku ini tuh dibuat untuk teman-teman yang merasakan fase kehilangan hidup, kehilangan diri di berbagai fase hidupnya. Oke. So for example, yang paling sederhana, misalkan orang habis lulus kuliah, bingung, habis ini gue ngapain? Gue langsung kerja, gue merit, gue kuliah di luar negeri, dan seterusnya. Ketika kita dari kecil sampai kuliah, basically our whole life is sudah disediakan kurikulumnya. Lu masuk jam segini, pulang jam segini, lu ambil jurusan ini, targetnya segini, dan seterusnya. Tapi setelah itu finish line, basically there is no guidance. Yeah. Dan orang kan mengalami kebingungan. Di tengah kebingungan nih, ketika kita nggak navigate dengan bagus, kita akan kehilangan diri kita. Oke. Jadi tujuan utamanya untuk orang-orang yang seperti itu. Tapi setelah gue discuss dengan banyak pembaca juga, ternyata banyak juga yang mengalami itu di berbagai aspek hidup yang lainnya. Oke.
Misalkan dari yang sebelum menikah jadi nikah, atau yang sudah menikah cerai, atau yang mungkin ditinggal meninggal oleh pasangannya. When there's a big or major change in your life, there's possibility you might lose direction. Oke. Jadi buku ini harapannya bisa menjadi guidance buat teman-teman yang seperti itu. Oke, jadi pada saat lu merasa kehilangan arah, kehilangan kendali, Ya, terus kehilangan sekilas lu merasa jati diri lu udah nggak ada lagi, betul. ya kan? Ya. Buku ini akan men-trigger, akan membuka atau memberikan arahan-arahan di mana lu bisa menemukan itu lagi. Betul sekali. Keren banget bukunya, Bos. Dan buku ini lu tulis berdasarkan panggilan dari your journey atau dari begitu banyak ketemu klien, dan kayaknya Drit, gue capek banget, gue kayak harus bikin buku deh. Gimana tuh? Biar nggak usah, oke. Ada part when it is my story, Oke. but maybe just like 10 or 20%. Ya. Sisanya ya dari books, teori, journals, dan juga pengalaman dari klien-klienku atau insight in our session. Keren. Karena gue berusaha untuk membatasi supaya cerita gue juga nggak terlalu banyak di buku ini. Karena as a psychologist agak kurang bagus ketika lu banyak cerita tentang diri lu, dan itu agak merusak dinamik antara lu dan klien. Jadi gue berusaha untuk batasi dan lebih banyak untuk ya working dari temuan, teori, jurnal, dan seterusnya, serta pengalaman-pengalaman klien yang mungkin membantu klien lainnya. Oke. Gitu. Lu tipe orang yang menganut kepercayaan A atau B nih. A adalah jika lu seorang psikolog, bukan berarti lu adalah orang yang sempurna. Lu juga mungkin pernah ada rasa brokennya, lu pernah ada rasa blanknya. Tapi dari situ lu belajar dan lu tumbuh dan lu menemukan sesuatu dan akhirnya lu punya panggilan untuk nolong orang. Itu yang A nih. Atau? Berarti the not perfect person gitu ya. Kalau yang B itu adalah misalnya mau itu psikolog, mau itu coach, mau itu leader gitu ya. It works the same way. Yang B itu adalah ya pokoknya orang kalau begitu ngelihat dia adalah psikolog tapi dulunya dia pernah hancur, gue nggak mau ke dia. Orang dianya aja hancur. Iya, Itu yang B. Jadi berarti si orang itu ngelihat si B itu broken. Si A itu justru orang yang from broken. Jadi itu menunjukkan dia adalah orang yang memang sanggup. Oke. Mungkin lebih yang A kali ya. Lebih yang A. Kenapa kebanyakan orang nyangkut di B, bro? Secara psikologi, bro. Nah, ini pertanyaannya. Taruh yang B gimana tadi? Coba dijelasin ulang yang B. Yang B itu adalah misalnya, contoh nih kita misalnya gue nge-coach deh. Contohnya kita ambil industri coach deh. Oke. Gue nge-coach. Terus, lu sendiri gak punya bisnis, lu nge-coaching gue how to be a businessman. Nah gitu loh contohnya gitu. Iya. Atau lu dulu pernah bangkrut, lu sendiri begitu-begitu. Nah misalnya gitu loh. Oke. Gini, untuk kita bisa connect with someone, manusia tuh paling pertama tuh butuh relatability. Relatability. Ya. Jadi, for example misalkan nih, kita orang Indonesia, misalkan kita working abroad. Gitu Iya. kan. Gimana rasanya happy-nya ketika lu kerja di New York, tiba-tiba ketemu orang Indonesia lainnya? Oh rasanya beda banget. Kayaknya kita sama, padahal tadinya stranger tuh ya. Betul. Padahal belum tentu insight yang dia berikan sebagai coach belum tentu tidak berguna. Tapi karena tidak berasal dari sebuah kesamaan, kita langsung dismiss itu. Oke. Sama kayak kita ngomongin kayak kepercayaan atau agama. Padahal mungkin di luar kepercayaan kita banyak insight-insight yang menarik, yang mungkin applicable buat hidup kita. Yeah. Tapi karena itu tidak berangkat dari background yang sama, cerita yang sama, kita langsung dismissive. Oke. Berarti memang karakter orang tuh memang cenderung mendismiss sesuatu yang tidak ada direct relatability ya. Bener. Padahal belum tentu tidak berguna. Gitu. Bro, lu udah pernah nanganin kayak case-case yang anak-anak remaja gak sih bro? Pernah. Jadi memang sih basically kan gue klinis dewasa. Jadi utamanya ngerjainnya bukan anak-anak, tapi mantan anak-anak. Mantan anak-anak. Karena suka nih bahasa ini. Ya, karena ada teman gue yang misalnya psikolog anak, ya memang basically frameworknya kan dari anak-anak tuh gimana tumbuh, berkembang dan lainnya. Kalau gue lebih melihat bagaimana impactnya ke kehidupan dewasanya dia. Tapi kalau remaja itu ada di tengah-tengah. Jadi teman yang psikolog anak kadang ngerjain remaja, gue yang psikolog dewasa juga kadang ngerjain klien yang remaja. Oke. Gitu. What's happening di era sekarang? What's happening? Kenapa
begitu banyak anak itu bisa jadi numb sama yang namanya hate speech, yang namanya disrespectful words, sama yang namanya orang yang lagi dilandas kesusahan misalnya, orang tertekan malah ditertawakan. What's happening? Apa yang sedang terjadi, men? Gue akan berusaha untuk menjawab nih without sounding very judgmental. Biar kita nggak dikira kayak ini dua bapak-bapak nih kayak ngomongin anak remaja kok. Tahu kan waktu kita muda kan kita sering bilang kayak gitu kan. Ini seenaknya lu nggak ngerti gimana kehidupannya. Tapi banyak major changes ya, di kehidupan anak muda zaman sekarang yang berbeda dengan mungkin ketika kita muda dulu. Gitu. Kalau ditanya apa penyebabnya, yang paling gampang bilangnya ya perkembangan teknologi. Kayak for example, how we connect with our friends is different back then dengan yang sekarang. Iya. Dulu teman kita berapa sih? Ketika kita mundur ke zaman-zaman gak ada sosial media misalkan. Iya. Sekelas 40, satu angkatan 100, 200, Iya. that's it. Sekarang kita bisa connect dengan orang dari sekolah sebelah, pulau sebelah, benua sebelah, dan gak di koneksi-koneksi yang seperti itu nggak akan ada filter yang seperti yang koneksi-koneksi sebelumnya. Oh iya, benar. Jadi akan ada banyak cross budaya, cross culture, akan ada banyak cross behavior yang berbeda dengan yang biasanya terjadi di lingkungan sendiri, dan itu unfiltered. Dan kedua, itu membuat mereka semakin apa bahasanya? Desensitisasi ya. Hal yang dulu mungkin secara budaya kita anggap tabu. Let's say for example like curse word. Itu kan suatu hal yang kalau dulu ngomong itu kayaknya bakal dipukul sama bokap atau nyokap. Iya, betul. Sekarang jadi Common word. Dari curse word jadi common word. Iya, dari curse word jadi common word. Jadi semakin kita terekspos dengan hal-hal yang banyak di luar diri kita, semakin kita nggak ada filter untuk membedakan apakah ini hal yang common atau enggak. Dan anak muda itu belum cukup punya basic untuk bisa melakukan filter itu. Wow. Kalau kita misalkan let's say di usia 20-an, 25 dan sebelumnya nggak terlalu banyak terekspos dengan dunia, kita masih punya time frame untuk punya basic dari keluarga, culture, agama sebelum dilepas ke dunia. Dan ada jeda. Ada jeda. Yes. Gitu. Jadi ada jeda untuk memproses ini yang gue harus hayati, ini yang gue harus bawa dalam hidup dan seterusnya. Ada waktu untuk memproses, baru siap tempur tuh ke pasar global misalnya. Sekarang orang tua aja belum selesai menanamkan nilai-nilai, dia sudah terekspos ke dunia. Dan orang tua nggak bisa memperhatikan itu. Jadi itulah kenapa banyak muncul situasi yang mungkin nggak masuk di kepala orang-orang yang lebih tua di zaman sekarang ya. Bullying, suicide, yang kayak gitu sepertinya sudah terjadi di mana-mana di sekitar kita gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari pengalaman atau dari informasi, bukan pengalaman lah ya, informasi lah ya. Yang namanya bullying, suicidal, itu sebenarnya udah ada dari zaman mungkin lu kelahiran tahun berapa sih, Bro? Gue 92. 92. Gue kelahiran 76. Oke. So, kita lumayan bedanya lumayan oke lah ya. Lumayan oke. Tapi itu lu lahir pas di fase transisi sih sebenarnya. Transisi. Betul. Ya kan, mau masuk ke milenial basically. Yeah. So, gue ngelihat di tahun 80s, 90s itu kan connectionnya belum heboh kan. Tapi bullying happen, Bro. Betul. Gue masih di school tuh dulu kalau diledekin gila loh, Bro. Bukan diledekin gue doang loh. Bapak gue bisa diledekin loh. Cuman we can survive. Apa karena kita tuh punya fase jeda? Atau karena yang ngeledek cuman itu-itu aja? Ya kan faktornya macam-macam nih. Tapi kalau sekarang kan yang ngeledekin tuh satu nation. Nation namanya netizen, kan ada negara namanya netizen. Betul. Gitu. Iya. Nah, netizen tuh kalau udah nyerang itu kan berarti kan udah gila. Nah, beda kan serangan teman sekolah yang lo harus ketemu lagi. Betul. Sama orang yang lo unknown tapi dihajar habis itu kan beda ya. Ya. Kalau ngomongin suicidal, mungkin in that era juga ada. Tapi karena gap of information, ya mungkin di daerah Sumatera
ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Barat, tapi informasinya nggak tersync, Nggak tahu kita, gitu kan. nggak banyak tahu. Paling cuma ada di koran sana, gitu kan. Betul. But today justru dengan adanya open information, logically untuk meminimize itu harusnya. Jadi ada situation yang nggak beres, segera di video supaya orang tahu, jadi supaya bisa ditolong. Harapannya gitu. Harapannya teknologi works that way. Karena dulu kita diajarin, gue tumbuh kembang di era dimana don't trust stranger. Sekarang lu tumbuh kembang di era stranger is okay, karena lu kalau naik transportasi atau gimana gitu ya. yang pakai aplikasi misalnya gitu kan, lu you don't know the person, right? Iya. Gitu. Jadi you learn to trust stranger. Dulu you cannot trust stranger. Apa pola behavior yang lagi disturbing ini yang sampai recently ada case di Bali ya, kalau nggak salah di Bali atau di mana tuh? Yang mana yang suicide? Yang suicide. Oke. Jadi gini, kebetulan gue juga salah satu pengurus di himpunan psikolog di Bali. We are trying to tackling this kind of issue karena unfortunately Bali itu mendapatkan peringkat juara pertama dari suicide rate se-Indonesia. Hah? Bali juara pertama. Suicide rate, Betul. it's the heaven. Jadi ini kayak itu paradoks ya. Itu yang membuat kita para praktisi kesehatan mental di Bali muter otak. Ini kita tuh dibilang surga, tapi di sini kenapa banyak hal yang seperti ini terjadi? Gitu. Wow. Kita sekarang jadi lumayan sebenarnya karena itu naik berita itu, kita kerjasama dengan banyak pihak jadinya. Dari pemerintah kota, badan riset, kami para psikolog, psikiater dan lainnya. Sekarang kita sedang mencoba buat riset dan mencoba untuk melakukan intervensi untuk penanganan. Karena ini sudah di tahap kayak ini sudah bukan lagi untuk waktunya diabaikan, ini harus semua pihak untuk berusaha untuk sinergi untuk mencoba untuk melakukan apa yang kita bisa. Iya, ini udah red alert banget. Udah red alert banget. Jadi itu sih suatu hal yang kita masih working on dan tahun ini kayak masih baru tahun pertama kita mencoba untuk working on itu. Fenomena kesehatan mental ini itu bisa menjangkit semuanya. Iya. Bukan karena lo dibilang negara paling bahagia misalkan, bukan berarti lo totally kebal dari itu, enggak, belum tentu. Bali yang dikatakan Pulau Dewata apakah artinya kebal? Enggak juga gitu. Oleh karena itu butuh banyak kajian, butuh banyak profesional yang terlibat untuk bisa cari akarnya di mana sih permasalahan-permasalahan ini. Pengaruh dari culture juga nggak sih, bro? Kan Bali, kan kalau kita ngomong Bali atau kita ngomong let's say Jogja, kita ngomong kota-kota yang kayak gini lah ya, Bandung, Malang gitu kan, yang banyak students lah let's say. Itu kan culture-nya juga not bad ya. Kuat sebenarnya. Bener nggak? Ya. Kan culture itu yang holding on people sebenarnya. Karena gini, ini yang masalah tentang culture. Culture adalah suatu hal yang sudah lama menetap di hidup manusia. Oke. Artinya, it works as a guide. Lo kalau hidup harus kayak gini ke tetangga. Lo kalau hidup value-value ini harus pegang. Kalau tentang bunuh diri, lo mestinya tidak melakukan itu karena ini. Tapi, it work for most people. Tapi for other people, it become oppressive. Oh. Jadi gini, kalau gue works dengan klien gue, misalnya ada pikiran tentang bunuh diri. Ketika kita langsung mencoba untuk tepis pikiran itu atau deny pikiran itu, kita nggak ada kesempatan untuk mengulik akarnya di mana. Sementara untuk some clients kita perlu telusuri. Oke, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu rasa kamu ingin lakukan? Semenjak kapan? Kalau kita ngomongin culture yang berusaha untuk bagusnya kan menjaga supaya orang tidak melakukan itu. Tapi jadinya tidak ada ruang bagi dia untuk mengeksplornya. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Apa sih akarnya? Oleh karena itu, ya ini bijak-bijaknya kita untuk menginterpretasikan budaya ataupun kepercayaan kita. Oke. Betul, itu bisa menjaga masyarakat menjadi kohesif. Tapi untuk beberapa orang dan beberapa kasus itu malah tidak memberikan mereka ruang untuk eksplor apa sih yang terjadi. Karena kalau dianggapnya semua sama rata. Jadi tradisi budaya itu berfungsi sebagai preventif kalau semuanya sama rata. Beda lagi kalau case-nya anaknya punya ADHD atau punya gangguan-gangguan lain yang tadinya kita nggak tahu. Medically mental health issues gitu kan. Nah itu dimasukin ke tempat yang sama rata nggak sama nyambung gitu. Nggak usah jauh-jauh kayak gitu. Kita ngomongin kayak gimana. You should respect your mother and your father. Oke. It is an advice that is generally good. Tapi bro, kalau bapak ibunya abusive di rumah, apakah lo bisa ngomong gitu ke anak itu?
Lo harus respect your mother, lo harus respect your father. Sementara di rumah dia dipukulin sama bapak ibunya misalkan. Jadi some advice, some value, some culture itu generally good. It is indisputable lah. Iya. Tapi it doesn't always work for all the case. Oke. Gitu. Coba di Indonesia kan barusan. Ya di Indonesia. Oke. Gak apa-apa. Gue lagi ngomong intinya. Berarti yang tadi lo ngomong itu kan contohnya ya benar, kita harus menghormati orang tua. Ya. Tapi kalau orang tuanya abusive, semena-mena, gimana anak itu lo maksa, biar gimana juga tuh orang tua lu. Harus lo ya nggak bisa. Batinnya menolak. Betul. Kenapa pattern yang gue perhatiin dari berita-berita itu anak-anak itu pas dicek, lu pernah dengar nggak misalnya kayak ada orang melakukan pembunuhan, Oke. terus pas dipanggil dikenain BAP polisi gitu, terus diajak ngomong orangnya, dia kemarin baik-baik aja, dia biasa, padahal dia he is a murderer gitu loh. Nah, kenapa banyak anak terlihat bahagia tapi ternyata depresi? Wah ini pertanyaannya sulit ya. Kenapa banyak anak terlihat bahagia, terlihat baik-baik aja, tiba-tiba dia melakukan hal yang di luar nalar? Iya. Gitu. Jawaban paling sederhana ya mungkin ya apa yang dia lakukan, apa yang dia tunjukkan tuh berbeda dengan apa yang dia tunjukkan itu berbeda dengan apa yang terjadi di dalam dirinya. Oke. Ya, we live in a society where of course we want the best dari orang-orang sekitar kita. Ini yang sering dibilang sama dunia-dunia teman-teman kesehatan mental bahwa ada stigma kalau kamu sedang tidak baik-baik saja. Kalau kamu sedang tidak baik-baik saja itu adalah suatu hal yang buruk. Kamu nggak boleh open terhadap hal itu. Kamu nggak boleh talk itu other people. Apalagi kalau kita misalkan ngomong laki-laki. Kayak apa sih namanya? Toxic masculinity. Iya. Kamu harus selalu kuat. Kamu harus selalu bisa capable, responsible dan lainnya. Itu toxic. Itu toxic atau justru kalau dia menjadi lembek malah toxic? Ya itu juga problem yang baru lagi sekarang gitu kan. Ini kita dealing with a different kind of generation gitu. Gue pernah discuss sama teman gue gini. Di generasi bokap gue itu mereka sangat buta terhadap kesehatan mental. Di generasi di bawah gue mereka overexpose sama istilah kesehatan mental. Overexpose betul. Yang di atas itu mereka denial kalau mereka ada mental issue. Yang di bawah dikit-dikit semuanya mental issue. Masalah dikit mental issue. Betul. Gue punya ini nih, makanya gue nggak bisa gitu. Akhirnya nggak ada accountability, nggak ada responsibility. Jadi itu bahasnya harus rada berbeda. Tergantung kita ngomongnya ke generasi yang mana. Gitu. Keren. Kenapa remaja zaman sekarang lebih memilih diam daripada cerita? Based on your pengalaman of interviewing your clients mungkin. Gini, cerita sama orang tentang hal paling sensitif dalam hidup kita itu uncomfortable. Itu beresiko membuat kita dijudge. Itu beresiko membuat kita dianggap aneh. Dan gak semua orang yang kita buka diri kita itu bisa menerima kita. Jadi it's a risky move sehingga orang memilih tidak melakukannya. Atau mereka melakukannya dengan strangers di internet. Yang mungkin sama-sama anonim. Gak jelas ya. Yang nggak tahu kira-kira apa responnya bakal kayak gimana. Ada di salah satu buku yang gue baca, mungkin lo tahu judulnya kan The Anxious Generation, generasi cemas yang punya Jonathan Haidt. Dia bilang ada dua impact berbeda terhadap anak laki-laki dan anak perempuan terhadap sosial media. Kalau cewek problemnya adalah comparison. Ya mungkin kita lihat ya, wah yang cewek itu lebih cantik daripada gue. Yang itu lebih populer, yang itu followers lebih banyak dan seterusnya. Mereka problemnya ke arah sosial. Tapi kalau cowok malah menarik diri. They become isolated with their own world. They addicted to let's say porn, game dan lainnya. Dan mengurung diri. Ketika orang sudah shut down dari dunia luar, orang akan lebih mudah terjebak pada pikiran mereka yang destruktif. Dan tidak ada orang lain yang bisa men-challenge apakah itu pikirannya benar atau enggak. Kalau kita misalkan nih, kita ngomongin tentang cowok nih, kita ngomongin tentang achievement kita. Duh bro, gue rasanya kayaknya karir gue stuck dan lainnya. Ketika ada teman kita, dia bisa challenge itu. Masa sih, kan tahun lalu baru aja lu kayak gini. Tahun depan lu ada project ini. Lu masih oke kok bro gitu. Jadi ada orang lain untuk membantu men-challenge pikiran kita yang sedang mengarah ke yang negatif. But when you're alone, buru-buru di-challenge.
Malah diri kita mereinforce pikiran yang negatif itu. Iya, Sampai dan algoritma, karena nontonnya itu algoritma mereinforce. Bukan diri kita lagi, algoritma bos. algoritma membuat kita terkukung dalam bubble kita sendiri. Iya. Dan gak mengekspos kita ke bubble yang berbeda. Itu yang membuat orang begitu mudah untuk terjebak ke pikiran sendiri. Apalagi dia takut untuk bercerita dengan orang lain karena itu uncomfortable atau mungkin bahkan ditentang, tidak diterima dan lainnya. Jadi dia tervalidasi dengan pikiran yang sendiri yang bahkan pikiran yang destruktif. Sehingga ketika suatu saat dia melakukan hal yang di luar nalar, let's say hurting other people, ya itu bukan hal yang aneh lagi. Karena itu sebuah hal yang sudah terjadi dalam dirinya yang mungkin tidak orang lain lihat. Gitu. Dalam kejadian-kejadian yang barusan lu cerita, pola asuh seperti apa yang perlu diterapkan agar tidak secara tidak sengaja raising generasi yang rapuh? Oh, ini pertanyaan banyak parents di dunia nih. Prinsip gue sih gini. Lu harus membuat anak itu feel safe, tapi jangan sampai dimanja. Lu harus buat anak itu merasa tertantang, tapi jangan sampai trauma. Jadi moderation di tengah itu. Pertama kita ngomongin safe dulu. Anak itu harus merasa rumah itu tempat yang aman buat dia, sehingga dia bisa bercerita. Tapi jangan sampai berlebihan. Artinya semua jenis perilaku dia kita tolerable, itu nggak bagus juga. Jadi aman, tapi jangan sampai manja. Itu problemnya ya, karena dia orang cuma taunya A atau Z. A atau Z tuh kalau nggak disayang-sayang, kalau nggak dikesel-keselin, iya gitu. Betul. Ya. Itu yang aman dan manja. Lagi satu sisi tertantang dan trauma. Artinya anak tuh perlu tetap harus diekspos dengan challenge dan kegagalan. Dia mau ikut lomba misalkan, tapi gagal, ya udah. Artinya kita tetap beri dia ruang untuk menantang diri dan challenging his limit atau her limit. Tapi jangan sampai kita seperti kayak diktator. Iya. Berusaha untuk enforcing our value, our routine, our discipline berlebihan sampai dia sudah traumatized sama hal itu. Iya, kadang-kadang kalau misalnya ada sih dulu temen gue punya temen, punya anak. Tuh kalau anaknya mau ikut competition itu nggak berani. Oh, ya? Karena belum ikut competition, ntar lu paling kalah lagi. Jadi kalau lu harus menang, menang. Itu menurut lu tekanan nggak sih? Jadi gini. Motivasi sama tekanan kok kayak beda tipis, gue bingung. Katakanlah kita selalu membesarkan anak kita dengan kalimat harus. Kamu harus ranking 1. Kamu harus menang lomba. Kamu harus menurut di rumah. Dan ketika dia melihat dirinya tidak bisa memenuhi keharusan itu, apa yang akan dia pikirkan tentang diri dia? Gue manusia gagal. Gue gak berhak mendapatkan hal yang bagus. Gue gak berhak dipuji orang tua. Gue gak berhak disayang mereka. Sehingga cinta kasih yang diberikan orang tua ke anak itu jadinya conditional. Oke. Kalau lo checklist ini, baru lo gue anggap anak gue. Oke. Dan itu menjadi masalah. Kalau biasanya gue ngobrol sama teman-teman sekolah gue, kita ganti. Kata harus menjadi sebaiknya. Kalau harus itu kan kayak 100% lo mesti, pokoknya harus dipenuhi. Tapi kalau sebaiknya itu kan kayak 70% lah. Yeah. If you are able to be a champion, that's good. Tapi kalau enggak, ya sedih tapi mau gimana lagi, gitu. Mungkin namanya juga sebaik-baiknya gitu ya. Ya sebaik-baiknya. Jadi sebaiknya tuh lebih ke baik-baiknya lu achieve lah gitu. Betul. Ya. Ngomongnya begitu ya. Tapi kalau enggak 100, tapi bukan sampai harus 100% gitu. Oke, gue masih mau melanjutkan nih. Oke. Sebenarnya anak itu harus nurut apa kata orang tua. Itu statementnya benar atau tidak? Dan kedua, jika tidak, dia ngapain sama orang tua? Wah. Ini anak susah banget dibilangin nggak pernah nurut. Misalnya nih contoh gitu. Pokoknya asal bilang ngelawan dulu. Misalnya gitu. Pertanyaan, terus ada tulisan tuh di buku misalnya gitu. Justru anak yang ngelawan itu anak yang keren karena dia punya critical thinking. Betul. Dia melawan. Tapi melawan punya critical thinking ada narasinya nih. Oke.
Tapi di sini ada juga ngomong, emang tuh anak nggak tahu diri aja, nggak tahu sopan aja. Nah ini gimana nih? Coba kita luruskan biar audiens bisa ngebedain. Gini, anak harus nurut orang tua. Masalah pertama yang kita harus lihat sebagai orang tua, ini kan pasti yang lebih dengar mungkin lebih banyak orang tuanya. Orang tua juga belum tentu benar terus. Oke. Orang tua juga beda-beda. Tapi gua rasa sebaik-baiknya adalah orang tua mesti memberikan value yang dia rasa benar, meskipun kita nggak tahu benar atau enggak, sebaik-baiknya ke anak. Tapi bagaimana anak merespon itu nggak akan kita bisa tahu. Oke. Ada salah satu psikolog, bukan psikolog tapi behaviorist dari luar bilang kalau gini. Kan kalau membesarkan anak tuh nature versus nurture. Jadi ketika anak tuh sudah jadi bayi, itu genetiknya sudah klek, udah dapet. Anak ini bakal kayak gini. Ibarat kok pohon tuh benihnya sudah ketahuan Jelas. nih. Ini pohon mangga atau pohon apel atau apa. Orang tua itu tugasnya sebagai environment. Tanah, kasih pupuk, kasih air dan lainnya. Tapi sebagaimanapun lo berusaha untuk mencoba untuk memfasilitasi itu, mengkondisikan itu, pohon apel nggak akan jadi mangga. Pohon mangga nggak akan jadi durian gitu. Oke. Jadi kita bisa berusaha untuk mengkondisikan anak dengan semua jenis disiplin, aturan, anjuran, arahan. Tapi ketika dia datang ke dunia ini, dia sudah bawa karakternya dia sendiri. Oke. Kalau kebetulan gue juga punya anak umur hampir 3 tahun lah. Gue sama istri tetap berusaha untuk memberikan disiplin yang kita rasa benar. Tapi kadang dia kan keras kepala juga, menolak juga. Gue kesel, tapi kadang-kadang gue mikir, ya kalau anak gue terus nurut, gedenya ntar jadi apa dia? Yeah. Dia akan nurut terus sama society, dia akan nurut terus dengan atasan dia ataupun mungkin pasangan dia, dan ini yang belum tentu juga benar. Ketika dia punya sedikit kekeras kepalaan untuk menolak, mungkin tuh jadi bekal yang bagus dia untuk fight suatu hari nanti. Meskipun gue kesel juga ngeliatnya saat ini gitu. Iya. Mungkin gitu. Wow. Bagaimana cara membuat anak nyaman bercerita? Ya, ini nyambung ke bahasan tadi. Terlepas dari apakah yang akan dia ceritakan itu membuat kita marah atau enggak, sebaiknya kita adalah orang paling nyaman bagi dia untuk bercerita. Cara pertama yang mesti kita lakukan adalah jangan overreact. Mau anak bilang apapun, sebagai orang tua sebaiknya kita nggak langsung jump into our emotion gitu ya. Kalau kita overreact, mungkin tandanya kita yang perlu ke psikolog mungkin gitu kan ya. Tapi anak itu perlu tahu bahwa kita adalah tempat yang paling aman buat dia untuk bercerita. Oke. Kenapa? Karena jangan sampai dia menemukan tempat aman lain. Betul. Gimana kalau dia menemukan keamanan di temen yang dia kenal overseas? Iya. Gimana kalau dia menemukan rasa aman di Sama anonymous lah. anonymous? Atau sama pasangan dia yang kita lihat hidupnya nggak bener gitu. Seburuk-buruknya hal yang kamu takutkan terjadi pada diri anakmu, paling buruk tuh dia nggak cerita tentang apa yang going on with their life sama kamu. Itu udah paling buruk. Karena kita nggak tahu hidup dia kemana Betul, gitu kan. betul. Berarti dia nggak nyaman. Bagaimana cara kita mengajari regulasi emosi sejak kecil? Ini gue nggak tahu ya. Ini mungkin prinsip gue rada berbeda dengan beberapa psikolog lainnya. Emosi itu suatu hal yang mesti kita mastery. Artinya untuk bisa marah dengan benar, kita harus melalui fase marah dengan tidak benar dulu, daripada tidak marah sama sekali. Oke. Jadi ketika seorang anak meluapkan kemarahan dengan hal yang tidak bisa di-accept oleh kita ataupun mungkin society nanti, kita jangan langsung meng-cut itu. Misalnya nih anak marah banting-banting barang. Oke. Ketika anak ini sudah bisa diajak berkomunikasi, kita explore. Tadi kamu marah kenapa? Oke, karena itu. Tapi kenapa actionnya banting barang? Oke, kalau ternyata barang kamu rusak, kamu sedih atau enggak? Jadi kita coba ajarkan dia konsekuensi dari ekspresi emosi yang tidak terregulasi itu. Setelah itu kita bisa guidance dia dengan ekspresi emosi yang mungkin lebih acceptable. Misalkan kalau marah kenapa? Ya udah marah, aku ke kamar, tutup pintu, aku tidur aja. Kalau marah kenapa? Ngapain? Ya udah aku pergi, aku jalan-jalan biar aku happy. Itu mungkin lebih tolerable. Tapi masih marah. Jadi kuncinya adalah
jangan sampai dia melakukan perilaku yang socially not acceptable, tapi jangan sampai juga marahnya tuh nggak keluar sama sekali. Masalahnya kan orang ditahan supaya nggak sampai dangerous, tapi marahnya juga nggak boleh keluar sama sekali nih. Oh iya susah ya. Makanya tadi gue bilang ekstrim kan. Betul gitu. Either you blow up or you so silent gitu kan. Ekstrim gitu kan. Karena ketika marah tuh nggak keluar, marah tuh tetap ada di dalam diri dia gitu loh. Trauma orang tua biasanya bisa diwariskan ke anak nggak sih bro? Bisa. Genetically atau psychologically atau behaviorally. Misalnya kalau orang gue nanya begini maksudnya gini. Trauma orang tua itu diwariskan ke anak itu via apa? Via gennya dia atau via kepribadian dia atau behavior. Jadi sehari-hari cara dia berkomunikasi, cara itu juga menurunkan gitu. Menurut gue itu kayak mengerucut. Artinya gini, genetically kita pasti diwariskan kecenderungan tertentu. Kalau orang kayak misalkan sakit cancer, kolesterol dan lainnya, kita bisa track ke DNA orang tuanya. Ada potensi. Tapi garis bawahnya tuh potensi. Masalahnya apakah potensi itu akan dipenuhi atau tidak pada diri individu ini? Kalau kita ngomongin sudah ke level psikologis, artinya secara kepribadian, artinya mungkin itu sudah tercermin di bagaimana dia berperilaku sehari-hari. Misalkan kita ngomongin seorang orang tua yang highly anxious. Ketika itu masih potensi, ya mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi ketika sudah diturunkan ke anaknya dan anaknya potensinya terpenuhi mungkin dengan berbagai perilaku dari orang tuanya, dari lingkungannya, probability dan lainnya, akan muncul di personality anaknya. Oh, dia nggak bisa tidur setiap ada tes besok hari. Oh, dia akan selalu cemas ketika akan bertemu dengan gurunya dia. Oh, dia akan selalu merasa gelisah setiap kali semua hal belum sempurna. Secara personality, kita bisa mirror ke orang tua kita. Karena kita belajar tentang bagaimana mereka menyikapi dunia. Dan kita rasa itu adalah cara yang paling benar untuk menyikapi dunia. Modeling ya. Kita modeling. Dan terakhir ya dari behavior. Mungkin sudah ada satu perilaku yang signifikan yang mengajarkan ke kita bahwa begini toh caranya untuk dealing dengan masalah. Itu akan terekam di diri kita dan jadi behavior kita juga. Bro, gimana caranya kita memiliki sebuah barometer? Misalnya gue ngomong sama teman gue gitu, kayaknya something is wrong, kayaknya dia harus ketemu psikolog atau dianya error aja sih. Jadi how do we know the difference? Gimana caranya kita bisa atau ke anak atau ke teman atau kemana kita udah bisa ngeliat wah ini udah kayaknya waktunya, need help gitu. Kalau gue biasanya ada 3 domain dalam hidup: work, life, relationship. Work itu artinya apa? Bagaimana performa kita di pekerjaan, atau kalau anak di sekolah, apakah dia let's say nilainya cukup, attendance-nya iya, dia connect sama orang-orang di sekolah dan lainnya. Mungkin kayak kita tahu misalkan nih teman kita karyawan, kita dari dulu tahu dia tuh karyawan yang perform, tapi one day dia mulai nilai KPI-nya di bawah, artinya ada yang nggak beres. Itu dari work. Yang kedua dari life, bagaimana dia menyikapi berbagai, ibaratnya itu udah red flag lah ya. Ya ibaratnya itu dari something gitu kan. Yang kedua life, bagaimana kita menyikapi berbagai aspek dalam hidup kita. Kalau kita ngomongin misalkan gangguan mental seperti depresi, salah satu ciri depresi adalah kehilangan rasa bahagia di hal-hal yang dulu kita rasa bahagia. Misalkan dulu kita happy kalau setiap weekend naik gunung. Sekarang udah naik gunung tapi nggak happy. Biasanya kita happy kalau baca buku di sore hari. Sekarang udah nggak happy. Itu ada suatu hal yang salah dari aspek life. Aspek life juga berarti tentang bagaimana kita istirahat, makan, tidur. Kalau orang dengan gangguan mental, pola-pola rutin dalam keseharian kita. Kalau orang yang punya gangguan mental, itu antara susah tidur atau tidurnya bablas. Iya, tidur melulu gitu ya. Betul. Makannya juga gitu, antara nggak mau makan sama sekali atau emotional eating, makannya berlebihan. Kembali ke over itu berarti sudah ada yang salah. Terakhir, relationship. Relationship artinya bagaimana kita connect dengan orang-orang signifikan di sekitar kita. Biasanya dulu sering hangout bareng teman, sekarang males. Biasanya dia anak yang baik, ngobrol sama orang tuanya baik-baik ya, sekarang disinggung dikit marah.
Disinggung dikit kesel. Jadi ketika kalau gue sih ada satu di antara 3 aspek ini tuh bermasalah, maybe it's time to seek professional help gitu. Lu juga ngurusin coupling nggak? Gua handle individu dengan couple issue. Tapi kalau berdua datang berbarengan, gua lebih suka refer ke teman gua sih, karena Oke, jadi beda ya. Individu mau itu couple issue nggak apa-apa, tapi individu Betul. aja. karena itu tekniknya beda. Iya. Karena teknik gua tuh lumayan mengembalikan ke responsibility masing-masing individu. Oke. Takut gua ketika ada couple yang datang, mereka saling lempar-lemparan responsibility. Iya, lu jadi bingung di tengah. Iya, gue jadi bingung. Karena kalau gue handle klien pribadi, gue bisa sepenuhnya support untuk orang ini. Iya. Tapi kalau berdua datang, gue rada bingung. Jadi itu gue refer ke teman Sebenarnya gue. mau gue bantu atau gue wasitin doang gitu. Iya. Tapi teman-teman yang handle tuh mungkin punya tekniknya sendiri sih. Bro, lu pernah nggak mendengar atau menghadapi sebuah senario atau mungkin di dalam academical lu pernah ada case tadi juga di mana anak itu tadi kan lu bilang ada reason-reasonnya tuh ya. Kalau dia di sekolah mulai turun berarti itu udah red flag. Kalau di life-nya udah mulai hal-hal yang dia happy mendadak dia melakukan tapi dengan rasa kosong, red flag. Oke. Relationship juga sama. Tapi ada case di mana anak di school fine-fine aja. Tapi Oke. di rumah tuh chaos. Chaos tuh gimana maksudnya? Chaos tuh kayak perang gitu. Serba dimarahin, kayak ignorant, kayak cuek, kayak kagak peduli, bawaannya ngelawan. Tapi di sekolah dia kayak oh my god, dia anaknya baik banget sih gitu. Oh, oke. Itu masuk ke apa ya? Bukan labeling sih, apa namanya behavior disorder ya? Apa gua nggak ngerti. Ya, terlepas dari apakah ada label atau enggak, tapi there is problem gitu kan ya. Temen gue yang psikolog anak tuh pernah bilang bahwa anak itu adalah makhluk yang jujur. Kalau kita kan orang dewasa kadang tend to complicate things. Iya betul. Sama orang yang kita aja masalah kita pura-pura baik, sama orang yang kita baik-baik aja kadang kita malah buat-buat masalah. Iya kita sebagai orang dewasa kacau emang kebalik-balik. Kita suka muter-muter kan, maksudnya kita ada pertimbangan tersendiri dan lainnya. Tapi anak tuh jujur. Artinya kalau di sekolah baik-baik aja, nggak ada isunya. Kalau di rumah dia kapal pecah, pertanyaannya apa yang ada di rumah, tapi nggak ada di sekolah. Oke. Dari itu mungkin parents bisa dissecting tuh. Oh mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Cuma yang menjadi problem ketika ini ngomongin rumah adalah, ini kita ngomongin tentang kesalahan kita sebagai orang tua. Iya. Apa nih yang gue salah? Dan kadang orang tua tuh agak enggan ngomongin Ego itu. sih ya. Betul. Salah satu alasan kenapa gue menjadi seorang psikolog klinis dewasa bukan karena gue nggak suka anak-anak, karena gue malas juga dealing dengan orang tuanya anak-anak. Oke. Jadi kudos buat teman-teman gue psikolog anak, karena psikolog anak itu biasanya menghadapi 2 anak sekaligus. Iya 2 anak. Anak yang dia ada di hadapan dia, The real anak. the real anak, sama anak yang ada dalam diri orang tuanya. Yes. Artinya dulu itu orang tuanya ini pernah kenapa sih? Kalau klien gue ngomong ini, tiba-tiba dicerita backgroundnya, ketemu connect tuh. Jadi hubungan lo sama nyokap lo dulu kayak gitu juga. Kayak anjing kucing gitu ya. Setiap kali, ibaratnya. Dulu kan didikan orang tua keras. Apalagi kalau kita ngomongin kultural tentang, misalkan perempuan. Tadi anaknya tuh perempuan atau cowok? Ya bisa macam-macam, bisa cowok cewek. Tergantung maksudnya ada yang model-model kayak begitu gitu. Betul. Dulu tuh kan role stereotype tuh keras ya. Kayak bapak itu kan harus ngajarin anak cowoknya gimana lo jadi cowok yang tangguh gitu. Sama kalau ibu ngajarin anak ceweknya gimana lo jadi perempuan yang bener gitu. Dan apa luka yang kita terima di dalam diri kita itu kadang kita tersalurkan ke anak kita ketika kita nggak memprosesnya dengan benar. Iya. Ada yang memprosesnya dengan benar. Gila dulu bokap gua ke gua cowok itu keras banget. Sekarang meskipun anak gua cowok, gua harus memberikan dia ruang untuk explore emotionnya. Oh itu, Ada yang itu beda ya. Itu benar. Gimana cara mereceive and mendelivernya bisa beda. Beda. Karena ada jeda dan proses itu. Ternyata itu nggak benar ya. Tapi ada juga yang bokap gua kayak gini ngajarin ke cowok. Berarti kalau gua punya anak cowok itu cara yang benar. Oke. Padahal dia sudah ngerasain bahwa itu bukan cara yang benar. Gitu. Jadi
Ya berarti ada konflik berarti ya, ada kekonsletan sebenarnya kan. Padahal deep down Iya. dia tidak suka, Betul. tapi dia merasa itu yang benar. Ya. Nah, itu juga salah. Oke. Yang menjadi masalah kan kadang bokap lu tuh sudah nggak ada. Nggak ada yang nyalahin lo ketika lo mau shift cara lo memperlakukan anak lo. Tapi dia sudah terjebak ke pattern yang itu-itu aja. Dia nggak familiar dengan bagaimana memperlakukan anak dengan baik gitu. Menurut lu sekolah-sekolah di Indonesia sekarang siap nggak menghadapi krisis mental anak? Jujur sih kalau sekolah gua kurang banyak tahu. Artinya gua nggak terlalu ngikutin kecuali ketika anak gua sudah masuk di jenjang itu gitu. Anak gua sekarang masih di level nursery jadi gua belum banyak terekspos. Mungkin kalau lihat dari media sosial sekarang sih gua rasa awareness-nya sudah ada. Awareness-nya sudah ada. Ya, tapi nemuin caranya untuk masuk ke anak-anak dan mendeliver, mengintervensi dengan arah yang benar, itu gua rasa sedang masih masa percobaan sih. Oke. Tapi kan yang jadi challenge kan dunia berubah terus ya. Iya. Kadang kan kita ngomongin kurikulum kan nggak bisa secepat itu berubah. Iya. Kita ngomongin pelatihan guru kan nggak bisa setiap saat dilakukan. Iya. Itu yang menjadi masalah. Kasus apa yang paling sulit secara emosional yang pernah lu handle? Oke, ini karena kita ngomongin kasus kan konfidensial. Ya nggak harus ngomong orangnya Ya, sih. tapi kan gue ngomongnya in a broadcast gitu ya. Akan susah kalau akan susah kalau orangnya sendiri merasa nggak perlu dibantu. Oke. Artinya gini, pertama individu yang datang karena disuruh orang lain, itu susah banget gue nanganinnya. Oke. Istri gue yang nyuruh gue kesini, emak gue yang nyuruh gue kesini, itu susah banget. Kenapa? Karena motivasi untuk berubahnya nggak ada di dalam diri dia. Iya, berarti dia masih di denial state ya. Karena Betul. disuruh ya. Karena disuruh. Disaranin gitu ya. Disaranin. Dan iya, kalau kita nggak bisa menemukan what's in it for them, ya nggak bakal kemana sesinya. Iya. Dan susah untuk menolong orang yang nggak mau menolong dirinya sendiri. Iya. Gitu. Mending ya udah yang nyuruh dia tuh aja yang datang ke gua gitu. Karena dia sudah tahu problemnya di mana. Tapi misalnya si A sama si B tahu problemnya si A di mana. Kurang lebih karena dia dampaknya, dia melihat dampaknya, dia bukan cost-nya nih. Karena dia juga nggak tahu dia cost-nya atau enggak kan. Oke. Tapi dia menyarankan si A kayaknya lu mendingan ke psikolog. Terus lu barusan bilang mendingan si B-nya aja yang ketemu gue. Pertanyaan gue, kalau si B yang ketemu lu, apa yang bisa terjadi ke A? Ada dua jawaban. Pertama, si B akan tahu cara untuk menyikapi A dengan lebih baik. Oke. Dan itu bagus untuk si B dulu sendiri. Oke. Karena at least beban emosional mungkin berkurang. Oke. Kedua, ini rada jarang tapi kadang terjadi. Melihat B berubah, A juga pengen berubah. Oh iya. Dia semenjak ke psikolog mulai lebih soft. Dia semenjak ikut meditasi lebih jarang marah. Emang ada apa sih? Jadi kita menunjukkan dengan example. Wow. Tapi memang ya rada susah gitu kan. Karena butuh ada awareness dari si A itu sendiri. Gitu. Bagaimana seorang nago menjaga kesehatan mental dirinya? Wah. What practice do you do? What is your routines? Lu kalau nge-handle orang kayak nerima sampahnya orang gak sih? Dulu di awal-awal malah gue enggak. Di awal gue bisa ngerasa ini nggak terlalu affecting gue. Tapi lama-kelamaan karena dipicu dengan ya namanya kan juga praktek makin lama makin ada klien dan bebannya makin banyak, mulai terpengaruh. Tapi not in a sense dari masalah-masalah itu masuk ke gue nggak, tapi dari mental capacity-nya mulai overload aja sih. Iya. Kalau gue sih biasanya back to routine ya. Rutin itu artinya pertama fisik, mencoba untuk hidup sehat. Artinya olahraga, makan itu coba gue atur lagi. Yang kedua aktivitas yang gue rasa tahu bagus buat gue, mungkin baca buku mungkin, main game mungkin, main sama anak mungkin, itu membantu untuk sedikit away sementara dari masalah-masalah yang ini. Tapi biasanya ketika Kayak nge-recharge gitu ya, Kayak nge-refresh. Cuma yang gue selalu tekanin juga klien gue tentang teknik coping ini, teknik untuk recharge ini, lo harus punya banyak alternatif. Karena satu aja tuh belum tentu efektif all the time. Misalkan kita ngerasa efektif ketika kita deep talk dengan pasangan. Kalau sekarang pasangannya yang lo ajak bermasalah, lo ke siapa? Iya, betul.
Misalkan lu sepedaan. Tapi kalau lagi banjir, lagi itu nggak gimana bisa. lo? Iya. Nah, misalkan lu suka nulis, tapi kadang lu nggak selalu dalam mood untuk melakukan itu. Jadi punya banyak alternatif itu bagus. Iya, nulis salah satu terapi buat gue sih. Oh ya? I take it as a therapy. Kayak gimana lu? Jadi gue menggunakan nulis itu sebagai cara mengekspresikan semua perasaan gue. Oh iya. Cuman dalam proses itu bisa jadi tempat gue dumping atau tempat jadi karya gitu loh. Kebetulannya secara teori juga gitu. Iya. Jadi kita kan manusia tuh works mentally kan. Mental tuh artinya kita di kepala kita tuh isinya tuh kan kata-kata semua. Pikiran kita tuh kan basically kata-kata kan. Cuma bagaimana itu terproses. Kalau dalam ilmu journaling, pertama tuh expressive writing. Expressive artinya lu terserah mau nulis apa, keluarin aja asal keluar. Iya. Berarti udah nggak di sini lagi, tapi di sini. Iya. Yang kedua, writingnya tuh mulai ditata. Yaitu lu restructuring kepala lu dengan masa lalu yang jelimet menjadi suatu hal yang tertata. Iya, betul. Itu karya. Iya, betul. Jadi hal yang sebelumnya abstrak di kepala, kalau yang sampah-sampahnya dibuang, yang tersisa yang bagus kita rapikan. Dan ketika melihat hasilnya sudah terkonkret dan terstruktur, di sini juga sudah langsung terstruktur. Wow. Amazing. Keren. Apa pelajaran terbesar setelah bertahun-tahun mendengarkan cerita manusia? Mungkin pelajaran terbesar adalah sadar nggak sadar, we like to talk about ourselves. Banyak orang yang merasa kalau dia cerita about me, itu adalah a sign of arrogance. Mungkin for some cases, iya betul. Tapi gue rasa ketika lo berbicara tentang diri lo sendiri, itu juga cara lo untuk terkoneksi dengan diri lo. Untuk menyelaraskan apa yang lo pikirkan, lo ucapkan, dan lo lakukan. Dan semakin lo selaras, semakin lo jujur, semakin lo autentik, dan semakin mudah lo menavigasi di dunia ini. Ada beberapa orang yang agak gak nyaman ngomong tentang dirinya sendiri. Karena dia tahu ada banyak konflik dalam dirinya. Dia pengen being boastful about her achievement misalkan. Tapi dia tahu juga bahwa jadi orang gak boleh sombong. Kadang konflik-konflik kayak gini tuh menurut gue kayak gak perlu ya. Gitu. Ketika seorang tuh bisa selaras dari apa yang dia pikirkan, ucapkan, dan lakukan, hidup tuh jauh lebih mudah. Dan itu yang gue coba approach ke klien-klien gue. Supaya gak terlalu living in the guilt, living in the shame, tapi untuk mencoba sedikit unapologetically. Ya, it's okay gitu ya. It's okay to be not okay. It's okay to speak about you gitu. Apa pesan Nago untuk orang tua Indonesia hari ini? Kayaknya kalau ngomongin orang tua, kayaknya beban moralnya banyak ya. Ya udah, gue rubah nih pertanyaannya. Apa pesan Nago untuk orang dewasa Indonesia? Pertama, lo harus punya statistik berapa orang di Indonesia yang sudah dewasa. Dewasa secara moral, dewasa secara umur. Di buku gua di bab 4 itu judulnya adalah bertanya, berhenti bertanya. Artinya gini, banyak orang bingung ketika dia reach adulthood itu tentang apa yang harus dilakukan. Apakah gua harus kayak begini? Apa gua harus kayak begitu? Ketika berhubungan dengan pasangan apakah harus gini? Ketika bekerja kayak ini dan seterusnya. Dia cuma sibuk bertanya. Tapi dia lupa membuat jawaban. Orang bingung kayak kira-kira pilihan hidup apa yang bisa membuat gue terlihat seperti dewasa. Padahal kalau orang dewasa, you should make your own answer. Jadi gue rasa pesan buat teman-teman yang menonton video ini, ketika banyak pertanyaan dalam hidupmu, silahkan bertanya, silahkan eksplorasi, silahkan cari informasi. Tapi akan ada waktu di mana hanya kamu yang bisa membuat jawabanmu sendiri. Gitu. Thank you Nago. Terima kasih Bro Sunil. Buat teman-teman, link buku ada di sini. Nanti bisa check out. Aku yang sudah lama hilang. Thank you.